Selamat siang kepada Bapak dosen yang kami hormati dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar prosedur pembukuan. Untuk materi yang pertama sendiri akan saya bacakan. Saya Nova dengan akhiran NIM 028. Nah, pada bab 1 kan kita sudah tahu itu bahwa suatu transaksi akan langsung dipengaruhi atau berpengaruh terhadap neraca. Nah, dalam praktiknya tersebut tidak demikian. Suatu transaksi akan dikelompokkan dan ditampung dulu dalam alat-alat pencatatan yang merupakan bagian dari suatu sistem akuntansi. Nah, pada bab ini akan dibahas sistem dan alat yang diperlukan untuk dapat menghasilkan data yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan. Nah, sebelum kita membahas alat-alat apa saja yang dibutuhkan, ada kategori data yang dibutuhkan. Kita sudah tahu ada 5 kategori informasi, yaitu aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya. 3 kategori yang pertama menyangkut neraca, sedangkan 2 kategori yang terakhir menyangkut laporan laba rugi. Di sini ada persamaan awal, aktiva sama dengan hutang plus modal, di mana modal itu dipengaruhi oleh modal awal dan juga dipengaruhi oleh tambahan yang dikurangi dengan prive, dan juga dipengaruhi oleh penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya. Apabila persamaan di atas diterapkan pada transaksi calon cantik pada bulan Desember, maka perubahan-perubahan pada kolom modal dalam persamaan dasar akuntansi akan menumpuk sebagai berikut. Dan dalam hal ini kolom aktiva dan hutang tidak ditunjukkan, hanya modalnya saja. Bisa dilihat pada tabel. Dari data tersebut, mengingat bahwa penghasilan dan biaya dari suatu perusahaan itu cukup banyak, maka demi efisiensi sebaiknya diselenggarakan ruang khusus untuk memisahkan transaksi tadi, transaksi yang ini dari modal, sehingga pembuatan laporan laba rugi tidak perlu menganalisa perubahan modalnya dulu. Nah, pemisahan transaksi itu sendiri itu dimuat dalam suatu alat pencatatan yang disebut dengan rekening. Nah, di sini ada rekening sebagai alat pencatatan. Rekening adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkut paut dengan aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya-biaya. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data-data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi ini berfungsi untuk mempermudah kita ya dalam menyusun laporan keuangan. Kumpulan rekening-rekening ini disebut dengan buku besar atau ledger yang berupa suatu buku di mana halaman-halaman buku tersebut berisikan rekening-rekening, atau mungkin pula merupakan suatu kumpulan kartu-kartu di mana untuk setiap rekening disediakan kartu-kartu tersendiri. Selanjutnya ada penggolongan rekening. Pada pokoknya, rekening dapat dibagi atas 2 golongan besar. Yang pertama ada rekening neraca, disebut juga rekening real, yaitu rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Sesuai dengan uraian di muka, yang disebut rekening neraca adalah rekening aktiva atau kekayaan, rekening hutang, dan rekening modal. Sedangkan rekening laba rugi adalah disebut juga rekening nominal, yaitu rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening ini meliputi rekening penghasilan dan rekening biaya. Penggolongan rekening dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut. Jadi ini skemanya untuk memperjelas di mana rekening dalam buku besar tersebut dibagi menjadi 2, rekening real dan rekening nominal, dan di rekening real itu dibagi menjadi 3, aktiva, hutang, dan modal, sedangkan untuk rekening nominal dibagi menjadi 2, yaitu penghasilan dan rekening biaya. Selanjutnya ada penamaan rekening. Setiap rekening ini harus diberi nama yang jelas, sehingga mudah diketahui hal apa yang dicatat dalam masing-masing rekening itu. Gambaran mengenai nama-nama rekening dapat dilihat dari isi laporan keuangan yang telah dijelaskan pada bab 1. Misalnya, kita
rekening aktiva yang diberi nama rekening peralatan salon. Jadi rekening sini namanya peralatan salon, menunjukkan bahwa dalam rekening tersebut dicatat hal-hal yang berhubungan dengan segala jenis peralatan salon seperti pengering rambut, alat-alat keriting rambut dan sebagainya. Jadi penamaan dari suatu rekening itu harus berkaitan dengan transaksi-transaksi yang ada pada rekening tersebut. Contoh lainnya misalnya rekening kas gitu, yang termasuk dalam kas. Dalam rekening kas adalah segala hal yang mempengaruhi kas tersebut, baik yang menambah kas ataupun yang mengurangi dari kas tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada bentuk dan isi rekening. Dalam praktek dikenal bermacam-macam bentuk rekening, tetapi yang paling banyak digunakan khususnya untuk di pendidikan, kelembagaan pendidikan, instansi pendidikan itu adalah rekening yang berbentuk huruf T. Jadi dia seperti huruf T dia. Rekening ini terdiri atas dua sisi, yaitu sisi kiri yang disebut sisi debit dan sisi kanan yang disebut sisi kredit. Secara sederhana, bentuk rekening dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat seperti inilah bentuk rekening T, di mana yang pada bagian atas ini merupakan nama rekeningnya, terletak di tengah-tengah atas, dan yang di kiri merupakan sisi debit, yang di kanan merupakan sisi kredit. Secara lebih lengkap, bentuk rekening T dapat dilukiskan sebagai berikut. Tadi kan sebagai penggambaran umum aja bentuk rekening. Kalau yang ini itu secara lebih lengkapnya, di mana di bagian kiri dan kanan itu terdapat hal yang sama, di mana ada tanggal, keterangan untuk sisi debit, ada F, ada jumlah. Untuk yang di kanan atau sisi kredit juga sama, ada tanggal, keterangan, F, dan jumlah. Berikut ini adalah contoh rekening kas yang telah digunakan oleh salon cantik untuk mencatat transaksi pada bulan Desember tahun 1983. Sini pada tanggalnya ini ada tanggal transaksinya, terus ada keterangan. Ini rekening kas ya. Di rekening kas ini yang dicatat pada salon cantik ini yang termasuk kasnya, yaitu setoran modal, penerimaan piutang itu pada bagian debitnya, sedangkan untuk rekening kas pada bagian kreditnya itu ada biaya sewa, peralatan salon, pembayaran hutang, gaji pegawai, dan prive dari Nyonya Pratiwi sebagai pemilik dari perusahaan. Nah, setelah dibuatkan rekening seperti contoh rekening kas ini, jumlah dari masing-masing sisi itu dijumlahkan, baik sisi debit maupun kredit. Jika misalnya di suatu rekening tersebut sisi debit lebih selisihnya lebih besar daripada sisi kredit, maka saldo pada rekening tersebut itu disebut dengan saldo debit. Dan sebaliknya, jika kreditnya lebih besar daripada debitnya, setelah dijumlahkan maka saldo dari rekening tersebut merupakan saldo kredit. Nah, dalam penentuan saldo ini, dalam penentuan jumlah ini, suatu rekening ini disebut rekening terbuka jika diperlihatkan adanya jumlah saldo pada sisi debit maupun sisi kreditnya. Sedangkan kalau misalnya dia adanya transaksi saja dan tidak dijumlahkan saldonya, maka ini disebut dengan rekening tertutup. Nah, seperti itu dia. Pada akhir bulan hubungan antara rekening-rekening real dan neraca. Saldo rekening real di dalam buku besar adalah sejalan dengan pos-pos dalam neraca yang disusun dalam bentuk rekening. Rekening aktiva atau kekayaan yang dicantumkan pada sisi neraca adalah rekening yang biasanya mempunyai saldo debit. Di rekening aktivanya itu di neraca saldo debit biasanya emang di saldo debit ya. Jadi rekening aktiva tersebut
pada neraca diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan untuk rekening hutang dan modal dicantumkan pada sisi kanan neraca atau sisi kreditnya. Atas dasar hubungan tersebut, maka pertambahan aktiva dicatat di sisi debit dan pertambahan hutang serta modal dimasukkan ke dalam sisi kredit. Apabila rekening aktiva berkurang, maka hal ini dicatat pada sisi kredit, dan apabila hutang serta modal berkurang dimasukkan pada sisi debit. Rekening real yang bersaldo debit adalah aktiva, dan yang bersaldo kredit adalah hutang dan modal. Seperti yang bisa kita lihat pada kiri ini kan aktiva, yang di kanan ini modal, yang di kiri ini untuk debit, yang di kanan itu untuk kredit. Ini hubungan antara rekening real dengan neraca dapat dilihat pada lebih jelasnya dalam contoh-contoh berikut. Jadi untuk memperjelas dari penggunaan debit dan kredit pada rekening-rekening, kita bisa menggunakan soal-soal seperti ini. Yang pertama, pada tanggal 1 September 1971, A mendirikan perusahaan reparasi televisi cepat. Sebagai modal pertama pada perusahaannya, A menyetorkan uang tunai sebesar 260.000. Segera setelah A menyerahkan uangnya, maka neraca perusahaan reparasi televisi cepat akan nampak seperti berikut. Akan bisa dilihat nih, seperti itu jadinya neracanya. Dimana yang sebelah kiri tadi aktiva merupakan debit, sedangkan modal merupakan kredit, yang sama-sama berjumlah 260.000. Ini merupakan asas keseimbangan dari suatu neraca. Selanjutnya, informasi di atas dapat dicatat dalam rekening-rekening dengan mendebit rekening kas dan mengkredit modal A sebagai berikut. Kan tadi itu neracanya. Nah, sekarang kita buatkan dia itu rekening-rekening tersendiri dari neraca tersebut. Yang tadi kan yang termasuk kan yang transaksi yang terjadi kan itu kas dan modal. Makanya kita buat dia ada dua rekening, yaitu rekening kas dan rekening modal, di mana rekening kas tersebut ada penambahan kas. Penambahan kas berarti dia terletak di debit atau sebelah kiri dari rekening kas. Sedangkan untuk modal ada penambahan modal, karena dia modal tersebut merupakan di sebelah kanan neraca kan dia kredit, maka pada penambahan modal juga di rekeningnya itu kredit atau di sebelah kanan. Untuk yang B, perusahaan reparasi televisi cepat membeli onderdil televisi seharga 70.000 secara tunai. Transaksi ini akan mengakibatkan diperolehnya aktiva baru yang berupa onderdil TV. Setelah transaksi ini dicatat, maka dalam buku besar akan nampak rekening-rekening sebagai berikut. Nah, karena dia membeli suatu onderdil, berarti rekeningnya ada rekening baru, yaitu onderdil. Selain dari kas dan modal kan ada onderdil. Karena dia onderdil tersebut termasuk aktiva, jika ada penambahan dari onderdil tersebut, maka dia terletak sebelah kiri atau sebelah debit. Tuh. Terus selanjutnya ada perusahaan reparasi TV cepat kemudian membeli peralatan reparasi pada PT Maju seharga 240.000. Berhubung perusahaan tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar pembelian peralatan ini, maka belum seluruhnya dapat dibayar tunai. Perusahaan membayar tunai itu hanya 150.000 dan sisanya sebesar 90.000 dibayar pada bulan yang akan datang. Nah, bisa kita lihat dari penjelasan tadi kan ada di transaksi baru yang belum ada pada rekening sebelumnya, yaitu hutang dagang dan peralatan reparasi. Maka kita buatkan rekening barunya. Nah, untuk peralatan reparasi itu kan berada pada debit ya, di aktiva.
Maka untuk penambahan peralatan atau pembeliannya kita masukkan juga dia di debit di sebelah kiri dari rekening peralatan reparasi ini. Sedangkan untuk utang dia kan termasuk di sisi kanan neraca. Sisi kanan neraca itu kan isinya kredit semua tuh. Maka sisi hutang dagang juga kita menggunakan sisi kredit atau di sebelah kanan. Nah, apabila pada hari itu juga perusahaan ingin menyusun neraca, maka neraca dari perusahaan reparasi TV cepat pada hari itu akan nampak sebagai berikut. Di sini pada bagian neraca tersebut, bagian atas ada nama perusahaan, terus ada tulisan neraca dan tanggal dari neraca yang akan dibuat periodenya. Terus yang sisi kiri aktiva, sisi kanan pasiva. Di aktiva ini ada kas, persediaan onderdil dan peralatan reparasi yang tadi telah kita buat rekeningnya. Dan di pasiva juga ada rekening-rekening yang sudah kita buat, yaitu hutang dagang dan modal A. Nah, untuk pembuatan neraca tersebut, rekening-rekening tersebut itu haruslah dijumlahkan dari saldo-saldonya. Seperti kita lihat kan, saldo dari kas kan ini untuk yang debitnya 260 yang sebelah sini, sementara yang kreditnya tuh 150 tambah 70 yaitu 220. Jadi masih ada sisa 40.000. Nah, sisanya itu kan debit, maka ya kasnya itu dia debit, ya tetap di neracanya itu 40.000. Persediaan onderdil kan tetap ya, karena dia baru membeli sekali. Terus peralatan reparasi juga tetap 240, hutang dagang itu sebesar 90 dan modal A sebesar 260. Jika dijumlahkan akan membentuk keseimbangan, di mana di kiri dan di kanan nilainya sama, yaitu sebesar 350.000. Selanjutnya ada rekening-rekening nominal. Rekening nominal adalah rekening yang digunakan untuk mencatat sumber penghasilan dan penyebab terjadinya biaya-biaya. Nah, di dalam bab 1 kan telah dijelaskan bahwa apabila penghasilan lebih besar daripada biaya-biaya, maka perusahaan memperoleh laba kan. Dan apabila pengeluaran lebih besar daripada biaya-biaya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan kata lain, maka penghasilan cenderung untuk menambah modal di sini. Dan biaya-biaya ini juga cenderung untuk mengurangi besarnya modal, atau cenderung untuk mengurangi besarnya modal. Nah, atas dasar inilah, maka seperti halnya rekening modal, setiap pertambahan penghasilan dicatat di sebelah kredit. Jadi penghasilan tersebut, pertambahan penghasilannya itu sama dia seperti modal di sebelah kredit atau di sebelah kanan, dan pengurangan atas penghasilan dicatat di sebelah debit atau di sebelah kiri. Sebagai contoh, misalnya di sini kan ada contohnya nih. Apabila perusahaan reparasi televisi cepat memperoleh penghasilan sebagai hasil dari pekerjaan reparasi yang telah diselesaikan sebesar 50.000, maka hal ini akan mengakibatkan aktiva kas bertambah sebesar 50.000. Dan rekening penghasilan yang disebut penghasilan reparasi akan bertambah sebesar juga 50.000. Jadi yang mempengaruhi modal itu kan penghasilan, maka dia penghasilan itu sama dia sistemnya seperti gini, seperti modal di kanan ya. Maka rekening-rekeningnya bisa dilihat pada tabel di bawah. Jadi untuk rekening kasnya itu bertambah di sisi debit sebesar 50.000, kan penghasilan reparasi juga bertambah, namun dia berada pada sisi kredit. Nah, untuk biaya-biaya ini kan mengurangi modal. Oleh karena itu timbulnya biaya dicatat di sebelah debit. Sedangkan
pengurangan biaya dicatat di sebelah kredit. Sebagai contoh misalnya, perusahaan membeli alat-alat tulis untuk kebutuhan kantor seharga 500. Jadi yang dilihat itu untuk penghasilan dan biaya itu dari modalnya. Jika dia mengurangi dari modal, maka kalau biaya itu kan mengurangi tuh dari modal tuh, ya kan, karena kita mengeluarkan uang tuh berarti di modal kita lihat yang mengurangi modal itu kan dia pada sisi debit, maka pada biaya juga pertambahan biaya akan pada sisi debit. Itu juga pada penghasilan. Kalau misalnya penghasilan itu kan dia menambah modal itu kan, kalau di modal itu kan dia rekeningnya tuh kalau bertambah tuh kredit, maka penghasilan juga kalau penghasilan yang bertambah itu dia di kredit gitu. Untuk rekening-rekening dari biaya kantor dan rekening kasnya bisa dilihat pada tabel ini. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Iko Mangtirkana Putra, Nemakiran 022. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang aturan pendebitan dan pengkreditan. Seperti yang dijelaskan bahwa rekening-rekening aktiva sisi debit digunakan untuk mencatat pertambahan dan sisi kredit digunakan untuk mencatat pengurangan. Sebaliknya, pada rekening hutang dan rekening modal itu berlaku kebalikannya, di mana sisi debit digunakan untuk mencatat pengurangan ataupun pertambahan. Berikut merupakan aturan-aturan pendebitan dan pengkreditan berdasarkan masing-masing jenis rekening. Pada rekening aktiva, pada posisi debit adanya penambahan atau pertambahan, sedangkan posisi kredit adanya pengurangan. Yang kedua, pada rekening hutang, pada posisi debit adanya pengurangan, sedangkan di posisi kredit adanya pertambahan. Yang ketiga, ada rekening modal, di mana posisi debit digunakan untuk menyatakan pengurangan dan posisi kreditnya digunakan untuk menyatakan pertambahan. Pengaruh dari transaksi-transaksi biaya tidak dinyatakan dengan istilah-istilah kiri atau kanan, ataupun penambahan dan pengurangan. Tetapi, istilah yang umum digunakan adalah debit dan kredit. Aturan pendebitan dan pengkreditan dapat juga dinyatakan dalam hubungannya dengan persamaan akuntansi dan neraca dalam bentuk rekening. Dalam diagram berikut ini, tanda positif digunakan untuk menyatakan pertambahan dan tanda negatif digunakan untuk menyatakan pengurangan. Seperti yang dilihat pada rekening neraca berikut, di mana pada posisi aktiva, pada posisi debit adanya tanda positif di mana adanya penambahan dan kredit bertanda negatif. Sedangkan untuk rekening hutang, posisi debit bertanda negatif, sedangkan kredit bertanda positif. Pada rekening modal, pada posisi debit bertanda negatif dan posisi kredit bertanda positif. Selanjutnya ada rekening-rekening nominal atau rekening-rekening rugi laba. Aturan tentang pendebitan dan pengkreditan untuk rekening-rekening penghasilan dan biaya didasarkan pada hubungan antara rekening-rekening ini terhadap modal. Laba bersih atau rugi bersih dapat dalam suatu periode seperti yang nampak dalam laporan rugi laba adalah merupakan pertambahan bersih atau pengurangan bersih atas modal yang berasal dari operasi-operasi dari suatu perusahaan. Berikut merupakan tabel dari rekening modal, di mana posisi debit adanya rekening-rekening biaya, dan di debit ada positif dan di kreditnya bertanda negatif. Sedangkan posisi kredit di sini adanya rekening-rekening penghasilan, di posisi kiri adanya debit yang bertanda negatif artinya pengurangan, dan si kanan adanya kredit yang bertanda positif artinya pertambahan. Selanjutnya ada rekening prepay. Jadi pada rekening prepay ini
Pemilik perusahaan perseorangan atau sekutu-sekutu dari suatu persekutuan biasa secara periodik mengambil uang atau barang dagang dari perusahaannya untuk keperluan pribadi. Nah, jadi penerbitan atas rekening prepaid ini berarti adanya penambahan pada rekening prepaid, tetapi adanya pengurangan pada rekening modal. Nah, dalam hal ini rekening prepaid seolah-olah sama dengan rekening biaya, di mana rekening prepaid ini terdapat posisi debit yang dapat mengurangi modal suatu perusahaan. Nah, namun bukan berarti elemen biaya tersebut mengurangi penghasilannya, karena pada rekening prepaid ini pemilik perusahaan akan mengambil uangnya secara pribadi untuk keperluannya pribadi, jadi bebas saja. Nah, selanjutnya ada saldo rekening. Rekening merupakan alat untuk mencatat pertambahan dan pengurangan dalam satuan uang. Jadi penambahannya ini dicatat pada satu sisi dari rekening dan pengurangannya dicatat pada sisi lainnya. Nah, jumlah pertambahannya dapat diketahui dengan menjumlahkan sisi pertambahan. Demikian pula jumlah pengurangannya dapat diketahui dengan menjumlahkan sisi pengurangannya. Untuk mengetahui saldo dari suatu rekening, maka si penjumlahannya dikurang si pengurangannya, di mana mungkin saja terjadi sisi debit dari suatu rekening itu sama dengan sisi pengkreditannya, di mana saldo tersebut akan sama dengan 0 karena sisi kredit dan debitnya sama. Nah, selanjutnya aturan pendebitan dan pengkreditan serta saldo-saldo pada umumnya dari berbagai jenis rekening dapat dilihat pada ikhtisar di bawah ini. Yang pertama, untuk jenis rekening aktiva, pertambahannya berada pada posisi debit dan pengurangannya kredit, dan saldo pada umumnya merupakan debit. Nah, pada jenis rekening hutang, pertambahannya ada di kredit, pengurangannya di debit, dan saldonya merupakan kredit. Dan pada rekening modal, pertambahannya berupa kredit, pengurangannya debit, saldonya kredit dikurangi debit, yaitu kredit. Ya, pada jenis rekening prepaid, di mana pertambahannya berupa debit, pengurangannya kredit, dan saldonya debit. Nah, untuk jenis rekening penghasilan, pertambahannya berupa kredit, pengurangannya debit, serta saldonya kredit. Untuk jenis rekening biaya-biaya, di mana pertambahannya berupa debit, pengurangannya kredit, dan saldonya berupa debit. Selanjutnya ada pembukuan berpasangan. Nah, sistem pencatatan dan transaksi-transaksi keuangan dari suatu perusahaan disebut pembukuan atau memegang buku. Nah, pemakaian rekening dimaksudkan untuk dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan perubahan-perubahan serta sebab-sebab yang mengakibatkan perubahan pada kondisi keuangan perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka sistem yang dianggap paling memuaskan adalah sistem pembukuan berpasangan. Nah, untuk mendapat gambaran dari suatu bukuan besar yang lengkap, berikut merupakan contoh dari satuan buku besar yang lengkap. Nah, untuk mendapat yang pertama, di sini ada contoh tentang suatu perusahaan angkut aman selama bulan Oktober 1974, di mana transaksi pertama pada awal bulan Oktober, Amir mendirikan perusahaan angkutan yang diberi nama Perusahaan Angkutan Aman dan menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp7.400.000 dan peralatan kantor seharga Rp150.000. Nah, di sini adapun analisis transaksinya. Yang pertama di debit kas, ada debit kas sebesar Rp7.400.000 karena aktifanya bertambah. Yang kedua, debit peralatan bertambah sebesar Rp150.000 karena aktiva bertambah. Dan kredit modal Amir
bertambah sebesar 7.550.000 karena modal bertambah. Nah, pada transaksinya dalam buku rekening bisa dilihat pada tabel ini ada kas penambahan debit sebesar 7.400.000. Pada rekening peralatan kantor ada penambahan sebesar 150 dan pada modal juga bertambah sebesar 7.550.000. Selanjutnya, pada transaksi kedua, perusahaan membeli 2 buah truk yang harganya masing-masing 2 juta dan 2.500.000 secara tunai. Di mana di sini ada pun analisis transaksinya berupa debit kendaraan bermotor sebesar 4.500.000 karena aktifanya bertambah, sedangkan kredit kas berkurang sebesar 4.500.000. Nah, bisa dilihat pada tabel di mana kas pada transaksi kedua adanya pengurangan atau posisi kredit sebesar 4.500.000 dan pada kendaraan bermotor adanya penambahan pada transaksi kedua sebesar 4.500.000. Selanjutnya, pada transaksi ketiga, perusahaan membayar sewa gedung bulan Oktober sebesar 15.000, di mana di sini ada pun posisi debit mana sewa gedung sebesar 15.000 karena biaya bertambah, sedangkan kredit kas berkurang sebesar 15.000. Nah, di sini bisa dilihat pada posisi kas adanya pada posisi kredit pada kas adanya transaksi sebesar 15.000 pada transaksi ketiga, dan di sini pada rekening sewa gedung adanya penambahan debit pada transaksi ketiga sebesar 15.000. Selanjutnya, pada transaksi keempat dibeli barang-barang kebutuhan kantor seharga 4.000 secara tunai. Jadi di sini bisa dilihat pada tabel atau rekening transaksi kas adanya penambahan pada posisi kredit sebesar 4.000 di transaksi keempat dan adanya penambahan perlengkapan kantor pada transaksi keempat sebesar 4.000. Selanjutnya, pada transaksi kelima dibeli sebidang tanah untuk tempat reparasi kendaraan seharga 1 juta. Nah, dari harga tanah tersebut 750 dibayar tunai dan sisanya akan dibayar secara bertahap dalam waktu 2 bulan. Nah, di sini bisa dilihat pada rekening kas adanya penambahan pada posisi kredit pada transaksi kelima sebesar 750.000. Nah, selanjutnya pada rekening tanah adanya penambahan pada transaksi kelima sebesar 1 juta pada posisi debit. Nah, pada dagang hutang di sini pada transaksi kelima adanya penambahan posisi kredit sebesar 250.000. Selanjutnya, untuk transaksi ke-6 diterima setoran dari Arifin yang berasal dari hasil angkutan barang ke Jakarta sebesar 25.000. Bisa dilihat pada rekening kas. Di sini adanya penambahan pada posisi debit pada transaksi ke-6 sebesar 25.000 dan adanya penambahan pada rekening hasil angkutan pada posisi kredit sebesar 25.000. Selanjutnya, untuk transaksi ke-7 dibayar biaya-biaya pembelian bensin dan oli seharga 50.000. Nah, di sini pada rekening kas bisa dilihat pada posisi kredit adanya penambahan sebesar 50.000 pada transaksi ke-7. Nah, di sini pada rekening hasil angkutan adanya penambahan pada debit sebesar 50.000 pada transaksi ke-7. Nah, pada transaksi ke-8 dibayar hutang kepada Habasri sebesar 100.000. Nah, jadi debit hutang dagang 100.000 karena hutang berkurang. Nah, bisa dilihat langsung pada rekening kas adanya transaksi ke-8 pada kredit, penambahan pada kredit sebesar 100.000. Sedangkan hutang dagang adanya penambahan pada posisi debit
sebesar 100.000 pada transaksi ke-8. Nah, di sini berarti adanya pengurangan dari utangnya suatu perusahaan ini. Nah, selanjutnya pada transaksi ke-9 dibayar gaji pegawai selama 2 minggu sebesar 30.000. Jadi dilihat pada rekening kas adanya pengeluaran sebesar 30.000 pada posisi kredit sebesar 30.000 pada transaksi ke-9. Nah, pada rekening gaji pegawai adanya penambahan pada debit sebesar 300.000 pada transaksi ke-9. Nah, untuk transaksi nomor 10 sampai dengan transaksi nomor 16 sama dengan transaksi yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, meskipun tiap transaksi tidak dibahas satu persatu, tapi pengaruhnya dapat dilihat pada rekening buku besar. Nah, di sini bisa dilihat transaksi pada transaksi ke-10 diterima hasil angkutan sebesar 40.000. Itu sama halnya pada transaksi ke-6. Selanjutnya pada transaksi ke-11 dibayar biaya telepon dan macam-macam biaya lainnya sebesar 8.000. Nah, itu transaksinya sama dengan transaksi nomor 3, 7, dan 9. Nah, untuk transaksi nomor 12 diterima hasil angkutan atau penghasilan sebesar 35.000. Nah, itu sama halnya dengan transaksi nomor 6. Pada transaksi nomor 13 dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu sebesar 30.000. Sama halnya dengan transaksi nomor 9. Nah, untuk nomor 14 ada transaksi ke-14 diterima hasil angkutan sebesar 38.000. Untuk transaksi ke-15 dibeli oli dan bensin seharga 60.000 sama dengan transaksi nomor 7. Untuk transaksi terakhir, Pak Amir ini yang memiliki perusahaan mengambil uang dari sebuah perusahaannya sebanyak 15.000 untuk keperluan pribadi. Jadi untuk ini transaksi ke-16 ini masuk ke dalam rekening prepay. Nah, berikut merupakan tabel rekening modal pada transaksi 10 sampai dengan transaksi 16. Bisa dilihat di transaksi 10 adanya penghasilan tambahan pada debit sebesar 40.000. Transaksi 11 adanya pengurangan penambahan pada transaksi kredit sebesar 8.000. Pada transaksi ke-12 adanya penghasilan lagi sebesar 35.000. Dan transaksi 13 adanya pengeluaran sebesar 30.000. Transaksi 14 adanya penghasilan lagi sebesar 38.000. Dan transaksi 15 dan 16 adanya pengeluaran sebesar 60.000 dan 15.000. Nah, di sini pada transaksi 16 adanya transaksi prepay sebesar 15.000. Nah, ini dicatat pada rekening prepay tadi. Selanjutnya ada pengelompokan rekening-rekening sesuai dengan persamaan akuntansi. Nah, di sini ada rekening kas. Nah, bisa dilihat di sisi debit adanya penjumlahan atau penghasilan, di posisi kredit adanya pengeluaran. Nah, untuk total dari penghasilan ini sebesar 7.538.000 dan total dari pengeluarannya 5.562.000. Nah, dan hasilnya penghasilan dikurang pengeluaran sebesar dapat hasil 1.976.000. Nah, di sini pada rekening utang adanya peminjaman uang pada transaksi kelima sebesar 250.000. Nah, dibayar pada transaksi ke-8 sebesar 100.000. Jadi hutang Amir masih 150.000. Nah, untuk modal Amir itu adanya pada transaksi pertama sebesar 7.550.000. Nah, selanjutnya ada rekening peralatan kantor, di mana ada pada transaksi pertama adanya penambahan sebesar 150.000. Selanjutnya ada rekening kendaraan bermotor, adanya penambahan pada sisi debit pada transaksi kedua sebesar 4.500.000. Untuk selanjutnya ada penambahan pada rekening perlengkapan kantor pada transaksi keempat sebesar 4.000. Pada rekening tanah
penambahan pada posisi debit pada transaksi kelima sebesar 1 juta. Pada rekening prepay adanya penambahan pada posisi debit pada transaksi ke-16 sebesar 15.000. Dan di sini ada pencatatan penghasilan, rekening penghasilan atau hasil angkutan yang terjadi pada transaksi ke-6 sebesar 25.000, transaksi ke-10 sebesar 40.000, transaksi ke-12 sebesar 35.000, dan transaksi ke-14 sebesar 38.000. Jadi total penghasilannya sebesar 138.000. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dicatat pada rekening biaya. Yang pertama, pada rekening biaya sewa gedung. Pada rekening sewa gedung ini adanya transaksi penambahan pada debit, yaitu transaksi ketiga sebesar 15.000, dan selanjutnya ada rekening biaya bensin dan oli, adanya penambahan pada debit pada transaksi 7 dan 15 sebesar 50.000 dan 60.000. Jadi totalnya untuk biaya bensin dan oli sebesar 110.000. Selanjutnya biaya untuk gaji pegawai, adanya penambahan pada debit sebesar 30.000 dan 30.000 pada transaksi 9 dan 13, dan totalnya sebesar 60.000. Untuk biaya macam-macam biaya lainnya ada pada transaksi ke-8 sebesar 8.000. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Kadep Bagus Hadi Kusuma dengan NIM 180551130. Saya di sini akan mempresentasikan tentang neraca saldo dengan mata kuliah akuntansi biaya proyek. Yang pertama, perlu kita ketahui adalah apa itu neraca saldo. Penerbitan sebagai akibat dari suatu transaksi harus sama dengan pengkreditan dari transaksi yang bersangkutan. Oleh karena itu, di dalam buku besar, jumlah penerbitan atas rekening-rekening harus selalu sama dengan jumlah pengkreditannya untuk menguji kebenaran penerbitan dan pengkreditan ini, maka pada akhir masa tertentu harus dibuat neraca saldo. Yang dimaksud dengan neraca saldo ialah suatu daftar tentang saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Yang kedua, perlu kita ketahui untuk tujuan pembuatan neraca saldo adalah yang pertama untuk menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar. Yang kedua, merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan. Neraca saldo dapat dibuat setiap saat setelah pencatatan suatu transaksi, akan tapi untuk praktisnya, neraca saldo biasanya dibuat pada akhir tiap-tiap bulan. Neraca saldo dibuat dalam suatu kertas bergaris dengan diberi 2 kolom, nama perusahaan dan tanggal pembuatan neraca saldo dituliskan pada bagian atas. Sedangkan nama-nama rekening ditulis dengan urutan-urutannya sama seperti yang dilakukan dalam buku besar. Dan jumlah rupiah harus dimasukkan ke dalam kolom yang benar. Kolom saldo debit ditempatkan di sebelah kiri dan kolom saldo kredit di sebelah kanan. Neraca saldo yang disusun pada akhir bulan pertama sejak perusahaan didirikan adalah merupakan ringkasan dari catatan-catatan selama 1 bulan. Neraca saldo yang disusun pada akhir bulan berikutnya adalah merupakan ringkasan catatan selama beberapa bulan. Misalnya, neraca saldo perusahaan angkutan aman yang disusun pada tanggal 31 Desember 1974 adalah merupakan ringkasan catatan-catatan selama bulan Oktober, November, dan Desember. Perusahaan angkutan aman baru didirikan pada awal bulan Oktober 1974. Jadi, jika suatu perusahaan telah berjalan selama 11 bulan, di mana pada akhir tiap bulan disusun neraca saldo, maka neraca saldo yang disusun pada akhir bulan ke-11 apabila data-datanya hanya menyangkut transaksi bulan ke-11 saja, tidak akan bermanfaat. Contoh, rekening kas sampai dengan akhir bulan ke-10 menunjukkan saldo debit Rp150.000 selama bulan ke-11. Rekening kas telah didebit Rp20.000 dan dikredit Rp35.000. Apabila neraca saldo pada akhir bulan ke-11 hanya menyangkut transaksi bulan ke-11 saja, maka saldo rekening kas dalam neraca saldo akan menunjukkan saldo kredit sebesar Rp15.000.
Jelaslah bahwa neraca saldo yang disusun dengan cara demikian tidak akan menunjukkan hal yang sesungguhnya, sebab rekening kas pada akhir bulan ke-11 harus menunjukkan saldo debit sebesar 135.000. Saldo debit sampai dengan bulan ke-10 Rp 150.000 ditambah debit Rp20.000 dan dikurangi kredit Rp35.000. Tadi telah disebutkan bahwa salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk menguji bahwa sisi debit dan sisi kredit adalah seimbang. Maksud di sini adalah sisi debit dan sisi kreditnya sama dengan 0. Kecuali sisi debit dan sisi kredit harus selalu dijaga, namun demikian apabila sisi debit dan sisi kredit sama jumlahnya, hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu sudah benar, sebab ada kesalahan-kesalahan tertentu yang tidak akan berpengaruh terhadap keseimbangan debit dan kredit. Ada 4 kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan di lapangan. Yang pertama adalah adanya transaksi yang tidak tercatat dalam buku besar. Apabila ada transaksi yang tidak tercatat dalam buku besar, misal karena lupa tulisannya tidak dicatat, maka keseimbangan saldo rekening tidak akan terganggu. Walaupun jumlah debit dan kredit sama besarnya, tetapi jumlah tersebut tidak menunjukkan angka yang benar. Contoh, apabila suatu transaksi pembayaran gaji pegawai tidak dicatat, maka rekening gaji pegawai kurang, sedang jumlah rekening kas lebih besar dari seharusnya, tapi keseimbangan sisi debit dan sisi kredit rekening tetap tak terganggu. Maksudnya di sini tidak mungkin suatu neraca saldo yang beberapa tidak dicatat dan memiliki keseimbangan atau equilibrium yang tepat atau sama dengan 0. Yang kedua adalah terdapat kesalahan dalam jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar. Kesalahan jumlah rupiah yang dicatat dalam buku besar apabila jumlah yang salah tersebut menyangkut penerbitan dan pengkreditan tidak akan mengganggu keseimbangan debit dan kredit. Misalnya, penerimaan penghasilan sewa yang seharusnya berjumlah Rp17.500, tetapi dalam buku besar dicatat sebesar Rp7.500. Debit kas Rp75.000 dan kredit penghasilan sewa Rp75.000 akan menyebabkan si debit dan si kredit seimbang tapi jumlah yang salah. Yang ketiga adalah adanya penerbitan atau pengkreditan dalam rekening yang salah. Penerbitan dan pengkreditan pada rekening yang salah tidak mengganggu keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Contoh, yang pertama, pembayaran sewa gedung Rp1.500 yang seharusnya dicatat dengan penerbitan rekening sewa gedung Rp1.500 dan mengkredit kas Rp1.500 telah dicatat sebagai mendebit gaji pegawai Rp1.500 dan mengkredit kas Rp1.500. Kesalahan seperti ini seharusnya dicatat dalam rekening sewa gedung, tapi dicatat dalam rekening gaji pegawai, tidak mengganggu keseimbangan debit dan kredit. Yang kedua adalah penerimaan penghasil bunga Rp700 yang seharusnya dicatat dengan mendebit rekening kas Rp700 dan mengkredit rekening penghasilan bunga Rp700 dicatat dengan mendebit rekening kas Rp700 dan mengkredit rekening penghasilan sewa Rp700. Kesalahan semacam ini tidak akan mengganggu keseimbangan debit dan kredit. Yang keempat adalah adanya kesalahan yang saling menutup. Contoh kesalahan yang saling menutup misalnya, rekening kas dicatat terlalu besar, yaitu Rp1.000, tapi di lain pihak ada satu rekening hutang yang juga dicatat terlalu besar, Rp1.000. Sehingga jumlah sisi debit dan kredit tetap seimbang, atau rekening kas terlalu besar Rp5.000, tetapi di lain pihak rekening tanah terlalu kecil, yaitu Rp5.000, maka keseimbangan debit dan kredit tetap tidak terganggu. Hal itu tentu saja salah. Apabila pada waktu penyusunan neraca saldo ternyata bahwa jumlah sisi debit tidak sama dengan jumlah sisi kredit, maka jelaslah bahwa telah terjadi kesalahan. Hal ini mungkin disebabkan karena kesalahan seperti berikut. Ada 3 kesalahan yang biasanya dilakukan di lapangan saat ini. Yang pertama adalah kesalahan di dalam penyusunan neraca saldo. Yang pertama adalah salah menjumlahkan kolom saldo, dan yang kedua adalah ada rekening yang belum dicantumkan dalam neraca saldo atau salah menuliskan jumlahnya. Yang kedua adalah kesalahan dalam menentukan saldo rekening. Yang pertama adalah salah menghitung jumlah saldo. Yang kedua adalah saldo debit suatu rekening tulis sebagai saldo kredit atau sebaliknya. Yang ketiga adalah salah menghitung jumlah pada salah satu sisi rekening. Yang ketiga adalah kesalahan mencatat transaksi di dalam buku besar. Yang pertama adalah transaksi telah dicatat dengan jumlah pendebitannya tidak sama besar dengan jumlah pengkreditannya. Yang kedua adalah pendebitan telah dicatat sebagai pengkreditan atau sebaliknya. Yang ketiga adalah lupa mencatat suatu pendebitan atau pengkreditan. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa catatan dalam buku besar harus dilakukan secara teliti dengan menggunakan rekening yang tepat dan jumlah yang benar.
Jelaslah pula bahwa kesalahan pencatatan dalam buku besar akan berakibat penyusunan neraca saldo yang salah dan selanjutnya laporan keuangan juga tidak akan memberikan gambaran yang benar. Baik, segitu dari kelompok 2 dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.